Milnya ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertemuan minggu lalu saya belum sempat, maka nanti eh, maraton. Jadi seperti itu untuk pertemuan yang akan datang nanti untuk apa ya istilahnya untuk lanjutan dari protokol sebelumnya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang perspektif ya, perspektif kemarin untuk memahami society dan teknologi itu ada perspektif yang muncul. Pertama yaitu eh, apa yang disebut dengan paradigma technological determinism. Jadi determinisme teknologi bahwa teknologi eh, berkembang ya itu tidak bisa lepas dari tadi ya eh, masyarakat teknologi mempengaruhi masyarakat dengan asumsi bahwa teknologi mempunyai logik sendiri. Maka itu tidak bisa lepas dari asumsi dasar bahwasanya teknologi itu menggerakkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Ya, tentu ini juga tidak kalau kita rujuk kita cari secara genealogis itu tidak bisa lepas dari asumsi dasar ya bahwasanya eh, asumsi dasar perspektif Marxian yang mempunyai cara pandang bahwasanya base structure bangunan bawah itu mempengaruhi bangunan atas suprastructure. Bangunan bawah inilah yang berwujud istilahnya apa ya dalam oleh Marx disebut dengan bangunan bawah yaitu ekonomi. Di situ ada alat-alat produksi yang berupa teknologi. Ya, teknologi itulah yang kemudian mempengaruhi bangunan atas dalam bidang politik, budaya, bahkan dan juga agama. Itu dalam perspektif itu ya. Jadi asumsi dasarnya seperti itu. Maka pada kesempatan bahkan kita lihat bagaimana teknologi itu punya logik sendiri yang berkembang yang kadang tidak dipengaruhi oleh apa ya realitas sosial perkembangan mulai dari mungkin ada perkembangan HP ya HP mulai dari sebelum HP ada pager terus kemudian HP yang hanya bisa suara dan teks sampai kemudian HP yang bukan hanya suara teks tapi juga gambar itu ada istilahnya apa ya bagaimana kemudian dalam fase itu kemudian juga mempengaruhi bagaimana individu masyarakat berinteraksi. Bukan hanya itu saja, tapi kemudian bagaimana teknologi tadi berkembang bukan hanya sekedar untuk habis saja, tapi juga bisa digunakan, difungsikan untuk bisa membuka internet, membuka website. Bahkan kemudian seiring dengan waktu memunculkan teknologi baru, ya istilahnya apa ya, bukan hanya kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana teknologi lunak dan teknologi soft ya, baik, ya melahirkan tadi ya istilahnya apa ya, eh, apa istilahnya aplikasi-aplikasi baru yang itu bisa mempengaruhi tindakan individu, kelompok, masyarakat dan bahkan kemudian mempengaruhi struktur itu. Contoh yang sering dicontohkan adalah Arab Spring. Arab Spring itu bukan hanya sekedar tadi ya peristiwa politik, tapi juga peristiwa politik istilahnya mungkin disebut dengan gerakan ya, revolusi yang luar biasa sekali yang terjadi di kawasan Afrika Utara, terus kemudian juga Asia Barat dalam hal ini Timur Tengah yang dimediasi oleh teknologi orang memiliki HP dan HP-nya tadi juga memiliki ini ya memiliki aplikasi-aplikasi yang di situ juga ada media sosial yang memungkinkan mereka mendesimasikan gagasan, mendesimasikan rencana-rencana
kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat yang kemudian terjadilah peristiwa Arab Spring tadi itu. Itu yang kemudian ya bagaimana teknologi itu kemudian bisa. Maka berangkat dari pengalaman itu, maka kasus yang kemudian di Indonesia ketika ada peristiwa kemarin, peristiwa besar ya, demo omnibus law dan sebagainya, kemudian ada menggunakan teknologi untuk menghambat pergerakan komunikasi dan itu contoh bagaimana teknologi orang kemudian sangat dipengaruhi oleh teknologi. Dengan teknologi kemudian bisa mengontrol pergerakan orang, bisa mengontrol pergerakan ide, gagasan. Nah, itu asumsi dasar dari determinisme teknologi, teknologi determinisme. Berbeda dengan itu, nanti ada teori sosial selanjutnya, yaitu paradigma determinisme sosial. Bukan teknologi itu berkembang dalam masyarakat, bukan karena logik teknologi itu, tapi teknologi itu melayani tadi kepentingan kelompok sosial atau masyarakat di mana teknologi itu lahir. Dan teknologi itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan, istilahnya kebutuhan yang ada di dalam suatu masyarakat di mana teknologi tadi itu lahir. Jadi teknologi itu follow the society need, nah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan kondisi objektif yang tidak bisa dikendalikan sebaliknya dengan paradigma yang sebelumnya, tapi justru ini sebaliknya. Gitu ya. Oke, nah, ini kalau kemarin kita sudah berbicara soal teknologi determinisme, paradigma yang pertama yaitu bahwa teknologi itu mempengaruhi masyarakat dan teknologi itulah yang kemudian bisa istilahnya istilahnya apa ya memunculkan terjadinya perubahan sosial bisa bukan hanya dalam konteks tataran social behavior tapi juga interaksi sosial dan bahkan juga merubah nilai norma yang ada dalam masyarakat. Coba bayangkan dulu belum ditemukan belum orang belum memiliki HP yang bisa digunakan untuk foto. Orang dulu fotonya cuma pakai apa ya istilahnya apa ya kamera atau Kodak itu ya tidak apa ya istilahnya Kodak itu merek ya sebenarnya. Ya ilah untuk moto itu ya potret itu ya itu tidak semua orang bisa dan akhirnya apa orang mempengaruhi bagaimana mereka bertindak tanduk. Tapi ketika orang mempunyai HP, revolusi interaksi sosial terjadi bagaimana setiap event ya kalau teman-teman mengikuti event itu semua orang ingin berfoto dan sebagainya dan foto bagaimana kemudian teknologi HP yang punya kamera itu kemudian merubah kalau dulu orang berfoto setiap acara itu kan ya fotonya di akhir kegiatan. Tapi setelah ini berbeda. Bahkan kemudian karena khawatir istilahnya tidak semua pembicara atau yang memberi sambutan itu tidak istilah bisa apa bisa bareng foto bersama karena itu bisa di-share itu ya. Maka foto itu dilakukan ketika sebelum acara inti dimulai. Jadi ketika sambutan pembukaan itu selesai, maka orang bareng-bareng foto. Jadi itu berubah istilahnya perilaku sosial gitu ya. Jadi kurang afdol kalau tidak ada foto. Jadi itu bagaimana teknologi everyone can take picture kan itu. Kalau dulu nggak semuanya. Zaman kecil saja saya itu nggak punya foto ya, karena itu untuk foto itu bukan pertama ya saya di kampung dan tidak untuk foto itu harus agak ke kota kecil itu dan mengambil foto atau dia punya kamera dan punya kamera itu ya saat itu tahun 80-an akhir atau 90-an awal itu mahal itu tidak semua bisa. Jadi orang yang mau foto di rumah itu berarti ya itu menunjukkan kelas sosial gitu ya. Apalagi punya album di rumah itu punya kelas sosial itu. Kalau sekarang everyone can take photo. Jadi itu tagline-nya tagline-nya AirAsia everyone can fly kan itu kan. Ada tagline-nya siapa? Universitas Pamulang itu universitas yang ada di Tangerang sana yang orang bisa sekolah tapi dengan bayar sangat murah dan bahkan bisa dicicil. Everyone can study, everyone can apa ya go to college gitu. Ini menarik misalnya. Itu teknologi ya. Oke, ketika berbicara teknologi seringkali kita menganggap bahwa teknologi itu netral dan berkembang karena logika internal sendiri. Ini yang disebut determinisme teknologi, yang saya sebut tadi.
Seakan-akan teknologi itu ya punya logik sendiri. Itu asumsi dasar dari determinisme teknologi yang minggu lepas kita bahas ya. Ingat ya, teknologi menciptakan masyarakat gitu ya. Ya kita bagaimana ini menciptakan masyarakat ya. Bagaimana kemudian dengan HP yang di situ kemudian sudah diinsert teknologi internet dan kemudian aplikasi apa sosial media bisa masuk, yaitu mengcreate buat WA grup, akhirnya ada grup grup keluarga, grup alumni, grup itu yang mediasi siapa? Teknologi. Kalau nggak ada teknologi, maka kemudian lahirlah tadi kelompok-kelompok jamaah jamaah WA kan itu kan jamaah Facebook ya dulu ketika sebelum WA ada istilah-istilah jamaah Facebook ya karena apa nggak pernah ketemu nggak dimediasi oleh teknologi internet oleh HP terus kemudian melalui aplikasi Facebook orang alumni dulu sekolah itu nggak pernah ketemu disitulah kemudian ketemu di add ya, di invite terus kemudian gabung di grup nah, dulu sebelumnya ada juga ya dengan adanya apa Yahoo apa ya Messenger atau Yahoo apa itu mailing list lah dulu zaman dulu mailing list kan ya jadi jadi bagaimana teknologi informatika teknologi yang kemudian dimediasi yang awalnya internet laptop terus kemudian bertransformasi HP bukan hanya buat nelpon buat SMS saja tapi kemudian juga di dikembangkan bukan hanya untuk itu saja tapi juga bisa internet sampai kemudian bisa tadi ya WA ya itu WA ya, itu menurut saya berubah tadi apa berubah bagaimana relasi kita di dalam berinteraksi artinya apa dalam konteks ini in certain degree ada benarnya teknologi menciptakan masyarakat yang dulu tidak ada ya ini nah itu kan ya meskipun nanti ada paradok dalam konteks ini menjauhkan yang dekat mendekatkan yang menjauhkan yang dekat mendekatkan yang jauh gitu. Tapi bagaimana kalau masyarakatlah yang membentuk teknologi? Oh sorry ini ada kok kursornya nggak ada ini. Hmm. Tapi bagaimana kalau masyarakatlah yang membentuk teknologi? Disinilah determinisme sosial dan teori-teori konstruktif muncul. Teknologi itu hasil negosiasi sosial, gitu ya. Teknologi itu hasil negosiasi sosial. Itu paling gampang saya melihat gini. Bagaimana kemudian saya melihat mengamati sepeda motor. Sepeda motor ya di Indonesia itu tidak ada keranjangnya. Kalau sepeda motor yang ada di Malaysia, keranjangnya di tengah. Kalau nanti ke Thailand, keranjang motornya di depan. Gitu. Jadi bagaimana itu? Kenapa sederhana? Orang Indonesia mungkin beda ya. Orang Malaysia sepeda motor itu tujuannya apa? Untuk memudahkan mereka bergerak dan kemudian kenapa ada keranjangnya? Karena itu tujuannya apa? Ya namanya sepeda motor itu untuk transportasi, transport, memindahkan barang dan sebagainya, gitu kan. Orang Thailand juga sama. Orang Indonesia yang agak berbeda, gitu. Itu menarik itu ya. Jadi mereka ya fungsinya yang penting bisa buat naruh barang dan sebagainya kan itu kan. Orang Indonesia tidak ada kecuali tadi pedagang gitu ya, pedagang yang ya, overall itu tidak itu contoh bagaimana menegosiasikan ya. Jadi kalau yang pertama itu tadi apa teknologi menciptakan masyarakat, tapi paradigma yang selanjutnya determinisme sosial dan konstruktif sebaliknya. Teknologi itu hasil negosiasi sosial. Dari teknologi itu produk dari bagaimana istilahnya apa ya masyarakat mengkonstruksikan ya, untuk menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Maka tidak heran kalau teman-teman sekalian membaca, kenapa sih kok Habibie itu kemudian tertarik untuk apa ya mengembangkan pesawat medium bentuknya.
argumentasinya si Habibie sebenarnya pertama karena itu respon terhadap bahwa kita negara kepulauan, maka perlu untuk menghubungkan itu perlu pesawat, dan pesawatnya pun bukan pesawat yang besar-besar tapi pesawat yang medium. Karena apa? Disitulah kemudian memudahkan untuk istilahnya apa ya, untuk ya, mengkoneksikan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Kenapa kalau pesawatnya tidak besar, tidak terlalu besar ya, N250 itu pesawat-pesawat yang digunakan untuk ya istilahnya apa ya, medium yang mengangkut masyarakat dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi teknologi itu ya itu apa yang dilakukan oleh si Habibie yang kemudian dikontekkan dengan kebutuhan negara Indonesia sebagai negara kepulauan itu diwujudkan dengan teknologi pesawat itulah. Jadi itu yang disebut dengan teknologi hasil dari negosiasi sosial. Teknologi itu hasil dari konstruksi sosial. Masyarakat dan teknologi, siapa yang mengontrol siapa? Nah, teknologi tidak hadir dari ruang hampa. Ia tumbuh, dibentuk, dan dinegosiasikan oleh kekuatan sosial. Itu ya. Ini, ini menjadi hal penting. Jadi teknologi itu sebenarnya produk manusia meskipun dalam perkembangannya tanpa sadar manusia yang tidak melakukan refleksi terhadap praktek berteknologi itu kemudian dikuasai oleh teknologi. Oke, yang pertama ini paradigma determinisme sosial. Paradigma ini menekankan bahwa masyarakatlah yang menentukan arah perkembangan teknologi. Bukan sebaliknya, teknologi yang kemudian mempengaruhi, mendrive masyarakat. Teknologi tidak netral karena sesuai dengan kebutuhannya. Mengapa contohnya di Indonesia ingin mengembangkan sedemikian rupa? Kenapa kok di apa ya, di Malaysia mengembangkan teknologi apa ya, teknologi tertentu? Mengapa kok di Jepang berbeda dengan contohnya di China atau di Korea? Itu tidak terlepas dari tadi ya, eh, tadi bahwa asumsi dasar bahwa teknologi tidak netral dan sangat dipengaruhi oleh proses sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Itu. Perkembangan teknologi satu dengan yang lain tidak bisa lepas dari, meskipun nanti juga teknologi sebagai dijadikan sebagai alat untuk ya, ada yang memanipulasi teknologi sebagai alat politik, ya itu banyak ya, nanti akan kita diskusikan juga. Jadi determinisme sosial adalah pendekatan yang memandang bahwa teknologi adalah hasil dari dinamika sosial, bukan sekedar kemajuan teknis dan ilmiah. Gitu ya, bukan sekedar itu. Maka itu paling sederhana gini, teknologi luar angkasa yang dikembangkan oleh Amerika tidak bisa lepas dari upaya respon Amerika terhadap perkembangan teknologi luar angkasa yang saat itu juga dikembangkan oleh Uni Soviet ya. Dan itu yang menarik. Jadi ada istilahnya apa ya? Ya tidak bahwasanya konstruk pengetahuan tentang pengembangan mana yang teknologi strategis dikembangkan atau tidak itu sangat dipengaruhi oleh tadi dinamika yang dialami oleh sebuah masyarakat. Sama halnya contoh yang sekarang, mengapa kok misalnya Iran bersikukuh untuk mengembangkan teknologi nuklir ya, itu juga tidak bisa lepas dari konteks di mana sebuah masyarakat bangsa itu berada. Ya. Teknologi selalu dikembangkan, dibentuk, dan digunakan dalam konteks sosial yang spesifik, sehingga mencerminkan nilai norma dan struktur kekuasaan di dalam masyarakat. Jadi teknologi ya muncul, berkembang itu tidak dalam ruang hampa, tetapi dalam sebuah masyarakat yang dinamis. Oke, gagasan utama dari determinisme sosial ini, pertama konteks sosial itu menentukan inovasi. Jadi teknologi tidak netral, siapa yang membiayai, siapa yang menggunakannya, bagaimana yang didesain, semua diputuskan oleh masyarakat. Artinya apa? Masyarakat ini adalah ya masyarakat akademik itu dipengaruhi oleh kepemimpinan politik yang ada dalam sebuah masyarakat tertentu. Nah, itu juga tidak bisa lepas dari apa
konteks sosial. Dan yang kedua, teknologi merepresentasikan nilai sosial. Contoh, desain mobil SUV ya, eh, di Amerika mencerminkan nilai maskulinitas dan kuasa dibandingkan dengan efisiensi energi. Kalau teman-teman pernah lihat mobil Ford itu ya, atau Chevrolet itu kan mobil SUV-nya besar-besar itu. Ya, karena tadi ya, ada asumsi bahwa itu yang besar, yang itu merepresentasikan maskulinitas gagah gitu kan. Maka sering ada teman saya sama dosen cerita, wah kalau di tol itu sengaga itu tanding-tanding itu apa? Pertama itu Mitsubishi Pajero, terus kemudian kedua Toyota, aduh apa namanya besar itu Toyota apa namanya? Eh, lupa sih Toyota Fortuner, apa? Fortuner, bukan? Fortuner. Nah, itu menarik itu. Itu kan mencerminkan orang yang nilai sosial jadi orang yang pertama ya kelas sosial juga ya minimal kelas menengah atas lah yang punya Fortuner. Ya. Tapi di sini juga ada representasi maskulinitas itu. Jadi orang yang nyetir itu kok no Fortuner sama Pajero kok apa nyetirnya kecepatannya kok cuma 40 di tol itu nggak mungkin itu. Pengen genjot wung gitu. Itu sama halnya ketika ada naik mobil motor ninja kan itu kan. Itu juga sama itu. Nah, itulah jadi konstruksi tentang kalau ingin ya harus menggeber-geber juga gitu. CC-nya tinggi kok cuma pelan-pelan saja itu kan. Ya, itu istilahnya mau merepresentasikan kalau dalam konteks ini disebut sebagai maskulinitas ya. Terus kemudian pengembangan teknologi adalah proses sosial, bukan proses teknis murni. Di pengembangan teknologi dalam masyarakat itu bukan hanya sekedar sama halnya ketika kemarin China perusahaan salah satu perusahaan China merilis DeepSeek ya itu bukan sembarangan itu bagian dari apa bentuk apa ya kontestasi sains dan teknologi yang sudah lama dilakukan oleh China gitu. Untuk istilahnya apa ya untuk ya, ya secara tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan apa masyarakat yang di China tapi selain juga bentuk tadi apa kontestasi dengan Amerika yang lebih dahulu mengembangkan teknologi ini itu istilahnya apa ya memang tidak jadi pengembangan teknologi bagian dari proses sosial di situ tidak bisa lepas dari apa ya kepentingan politik ya, kepentingan apa ya yang tidak murni terkait dengan pengembangan teknologi. Oke, jadi gagasan utamanya. Sekali lagi, konteks sosial menentukan inovasi, teknologi merupakan nilai sosial, pengembangan teknologi proses sosial bukan bukan hanya bersifat teknis murni. Ya. Maka kalau perkembangan teknologi itu teknologi khususnya teknologi awal-awal banyak ditemukan ya kalau ya lebih banyak digunakan untuk istilahnya apa ya untuk keamanan atau pertahanan. Oke, nah ini ada namanya W.B. Pritzker ya tokohnya The Social Constructor of Technology. Meskipun nanti ada lebih lanjut lagi nanti kita jelaskan. Teknologi dipahami melalui interpretatif flexibility, fleksibilitas penafsiran. Orang berbeda menginterpretasikan teknologi yang berbeda. Contoh, ya, di awal-awal mungkin Bapak Ibu sekalian dengan ditemukannya sepeda itu kan di Eropa itu kan sepedanya yang itu kan high heel ya. Jadi rodanya itu dua tapi besar di depan gitu ya. Itu itu mengimajinasikan kendaraan ya istilahnya apa ya simbol status pria ya. Tapi kan itu berbeda kemudian kebutuhan perempuan. Jadi model teknologi model teknologi sepeda yang sederhana tadi itu sebenarnya ya bias
dari apa pria lah gitu bahasanya. Maka kemudian muncul desain baru yang lebih aman bagi bukan hanya bagi pria tapi juga bagi wanita. Maka kemudian ada sepeda low wheeler. Jadi sepeda yang istilahnya apa ya, rodanya itu tidak seperti yang kalau teman-teman bisa googling ya itu ya, high wheeler gitu ya. Itu kan rodanya depan besar terus kemudian belakang kecil. Itu apa ya? Ya itu kan tentu itu eh, istilahnya apa ya, menunjukkan simbol pria, tapi di sisi lain juga membuat sepeda itu tidak begitu aksesibel bagi wanita gitu. Maka kemudian muncul desain desain sepeda yang kemudian yang ada hadir seperti yang kita lihat saat ini. Modelnya kan besar depan itu yang model klasik itu kan untuk naik aja butuh butuh effort ya. Oh, itu tidak apa ya, tidak apa ya, women friendly ya seperti. Maka kemudian muncul ya istilahnya apa, ya, ya bukan tuntutan ya sebenarnya, ide gagasan untuk membuat sepeda yang bisa diakses bukan hanya laki-laki tapi perempuan. Oke, ada proses closure yaitu ketika desain tentu yang final karena konsensus atau dominasi sosial. Ya, itu apa istilahnya, di dalam masyarakat itu biasanya kemudian ada istilahnya apa ya, eh, model yang terus apa ya berkembang lah itu ya. Itu karena apa? Karena masyarakat juga mengimajinasikan perlunya membuat apa ya sebuah teknologi yang istilahnya ya, tujuan teknologi itu kan memudahkan sebenarnya. Teknologi itu kan memudahkan manusia masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Sederhananya seperti itu. Sederhana. Teknologi itu ya seharusnya di sini dalam konteks perspektif determinis sosial itu adalah merepresentasikan dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Ada namanya Andre Veben, teorinya disebut dengan bahwasanya teknologi itu istilahnya apa ya, eh, difungsikan untuk bisa memenuhi kebutuhan apa ya, aktor ya, aktor yang ada di dalam masyarakat. Maka kemudian dalam teori instrumentalisasi ganda, double instrumentalization ini, Andre Fleck mengatakan bahwasanya dibagi menjadi dua, primary instrumentalization, teknologi direkayasa untuk efisiensi yang bersifat praktis. Ya kan tujuan teknologi itu memudahkan, ya. Memudahkan, kan menyulitkan. Teknologi ChatGPT ya, itu memudahkan. Kalau buat pidato dan sebagainya nggak perlu nulis lama-lama. Tolong buatkan istilahnya pidato dengan pokok pikiran 1, 2, 3, perkirakan waktunya istilahnya 15 menit. Sangat bisa sekali itu. Itu kan memudahkan. Jadi kan menarik itu. Kemarin saya mengikuti ngobrolnya si Noah No Leto dengan Daniel ya dalam podcastnya itu. Ya sebenarnya orang males itu sebenarnya ya orang yang justru kadang bisa melahirkan apa ya, ide gagasan dan diwujudkan dalam teknologi kan itu kan. Maka orang Jepang itu kan coba lihat ya, di sisi lain orang malas itu ya itu teknologi yang apa untuk kebutuhan everyday life yang dibuat memang dalam rangka memudahkan individu dan masyarakat. Ya. Jadi teknologi direkayasa untuk efisiensi praktis. Yang kedua, teknologi dimaknai secara sosial, dipolitisasi, bahkan dipolitisasi, dilibatkan dalam struktur kekuasaan dan nilai. Paling gampang ini teknologi surveillance. Itu fenomena itu kan baru mungkin 2000, era 2000-an lah, surveillance. Tapi sebenarnya itu udah lama ya.
Jadi teknologi surveillance, teknologi ya ketika perkembangan apa ya internet luar biasa, teknologi pengawasan itu juga berkembang cukup pesat juga dengan melakukan kalau di Singapura itu ya apa ya teknologi apa ya surveillance itu digunakan dalam rangka untuk melakukan mendisiplinkan warganya dan juga eh, bertujuan untuk apa ya membangun keamanan publik lah maksudnya. Tapi di sisi lain punya ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Adanya tadi ya efek apa ada ya efek panoptikon jelas, ada merasa terus diawasi dan kedua adalah menjaga order. Ya, kalau kita ngomongin ya, teknologi itu. Jadi kalau di Malaysia di Singapura itu ya, hampir tidak ada ruang publik yang tidak termonitor gitu. Karena negaranya kecil, di sisi lain juga ya mempunyai teknologi yang canggih, jadi biasa mengawasi di tempat-tempat publik, surveillance ya pengawasan itu ya istilahnya sangat berfungsi gitu. Yang kedua, teori yang selanjutnya karena double instrumentalization, teknologi dimanai secara sosial, dipolitisasi dan dilibatkan dalam struktur kekuasaan dan teori demokrasi teknologi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan arah perkembangan teknologi. Pertanyaan kemudian adalah apakah kemudian masyarakat itu kemudian memiliki keinginan untuk apa ya, transformasi atau tidak itu. Tapi yang jelas dalam teori demokrasi teknologi katakan ya, tujuannya adalah untuk apa ya masyarakat itu juga mempunyai ruang untuk menentukan arah perkembangan teknologi. Contohnya internet yang awalnya milik militer berubah menjadi media komunikasi massa. Dari alat perang menjadi alat demokratisasi informasi. Dari media alat perang kemudian juga istilahnya apa ya mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat melalui tadi platform-platform ya platform-platform digital itu ya ya penting juga. Jadi internet yang awal dimiliki oleh militer berkembang menjadi media komunikasi massa dari alat perang menjadi alat demokratisasi informasi. Ya ini tergantung juga. Nah, demo ya dengan adanya perkembangan teknologi internet ya tentu itu juga menjadi apa ya kontribusi dalam konteks contoh ya kita bisa lihat umpamanya apa ya ya ini ya, kalau dulu kan harus ya, melalui media cetak dan sebagainya. Kalau sekarang kan tidak. Cukup Anda kenal apa ya? Cukup Anda bisa menggunakan apa ya? Media-media online ya sebagai alat untuk mendisseminasikan gagasan terkait dengan realitas sosial yang dimediasi melalui media online. Kalau dulu mungkin ya bagaimana suara suara apa ya tidak semua orang itu bisa menyuarakannya karena tidak semua orang bisa masuk televisi, tidak bisa nulis koran atau dimuat di koran ya. Tapi sekarang Anda dengan media sosial yang Anda miliki itu bisa membuat apa, menggalang menggerakkan dengan apa yang disebut dengan apa ya. Jadi apa citizen apa, citizen apa sih namanya? Jadi aktivitas yang menggunakan media sosial
untuk mengontrol kebijakan dan kemudian juga apa istilahnya apa sih namanya? Kok lupa ya. Jadi dengan teknologi itu bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan kontrol ya. Maka awal-awal teknologi internet militer itu ya digunakan untuk dalam rangka istilahnya apa ya eh, untuk propaganda kan gitu kan. Tapi daerah masyarakat demokrasi yang masyarakatnya demokratis ya, alat militer tadi kemudian bisa didaya gunakan untuk melakukan demokratisasi. Oke, jadi singkatnya bahwasanya ya teknologi itu awalnya ya sebenarnya menjawab kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Jadi teknologi internet itu awalnya ya memang digunakan untuk kepentingan apa ya berkomunikasi sesama tadi ya istilahnya di lingkungan militer ya pada awalnya. Oke. Oke, sebentar saya tak menggerak-gerakkan badan kok. Saya kok kelihatannya agak ngantuk. Ini memang menjelang buka ini kok luar biasa sekali ya. Aduh, sebentar ya saya tak gerak-gerak dulu. Ternyata Mas Rian, kopinya diminum, jangan sungkan. Nanti masuk jam lagi, Mas. Nunggu maghrib sambil ngopi. Wih, Pak Ketua, saya pikir masih repot tadi, Pak. Sambil rapat tapi belum selesai. Oh iya. oke, kita lanjut. Aduh, ngantuk ya. Ini sore-sore memang bahaya ya. Rawan, jam rawan. Rawan. Bagaimana kalau tadi deterisme teknologi, teknologi bagi masyarakat, ya, terus kemudian yang kedua adalah determinisme sosial, masyarakatlah yang sebenarnya membentuk atau yang mempengaruhi perkembangan teknologi karena teknologi itu pada dasarnya ya membantu manusia atau masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Artinya teknologi itu sebenarnya instrumen masyarakat atau individu kelompok ada masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan yang kebutuhan yang hendak dicapai. Gitu. Sederhananya seperti itu asumsi dasarnya. Tapi bagaimana paradigma konstruktivis? Nah, kalau paradigma konstruktivis pertama pendekatan konstruktivis berangkat dari pandangan bahwa teknologi dikonstruksi secara sosial. Jadi teknologi itu hasil dari proses konstruksi sosial. Artinya ada proses interaksi. Nah, ada teknologinya, ada individu-individu yang ada dalam masyarakat yang kemudian ya istilahnya apa ya mencoba untuk istilahnya apa ya merespon yang menjadi kebutuhan mereka dan kemudian melahirkanlah teknologi. Nah, teknologi tidak hadir sebagai solusi terbaik secara otomatis, tetapi hasil dari negosiasi kepentingan dan kekuasaan. Kekuasaan itu dimaknai luas, ya kuasa dalam konteks pengetahuan, kuasa dalam konteks sosial, kuasa dalam konteks politik. Tuh. Ciri-ciri pendekatan dalam paradigma konstruktif ini memahami bagaimana teknologi didefinisikan dan dikembangkan dalam proses sosial. Menekankan pentingnya kelompok sosial relevan, relevan sosial group yang mempengaruhi desain dan adopsi teknologi. Ya, siapa itu? Ya, biasanya ya mereka yang memang bergerak di bidang itu, ilmuwan, saintis,
atau kemudian juga apa ya, kelompok kelompok yang bekerja di dunia industri kan, gitu kan. Dan mereka juga saling apa ya, saling berkepentingan untuk apa ya, mengembangkan sepeda. Menganalisis bagaimana proses closure dan stabilization menentukan bentuk final teknologi. Jadi ada apa istilahnya, negosiasi seperti contohnya tadi itu ya, seperti tadi ya, high heel dengan low heel. Jadi ada, jadi akhirnya ya sepeda, transformasi sepeda dulu itu kan saya katakan tadi, sepeda yang besar kalau roda yang depan, terus kemudian roda yang kecil, tapi kemudian tuntutan tadi apa, perspektif ya, gender tadi yang berbeda pada maskulinitas. Tapi saya dengan waktu kemudian, nah ternyata sepeda sekarang bisa buat, kalau dulu di era pertama kali ditemukan sepeda itu kan sepeda itu sama laki-laki perempuan. Kalau sekarang beda. Oh, ini ada sepeda yang apa, untuk laki-laki, ini sepeda untuk perempuan kan gitu. Oh, ini sepeda untuk remaja, oh, istilahnya yang sekolah itu, atau ini sepeda yang untuk SD, ini sepeda untuk playgroup kan itu. Itu artinya apa? Ada proses tadi, ya istilahnya apa ya, jadi tidak ada final dalam konteks teknologi itu karena menjawab tadi ya, menjawab eh, kebutuhan gitu kan, gitu kan, kebutuhan. Coba teknologi itu kan untuk dalam konteks ini juga sama, sepeda itu sepeda ya, sepeda motor beda lagi kan, gitu kan. Karena itu menjawab kebutuhan yang dikonstruksikan oleh apa istilahnya, oleh individu masyarakat. Nah, gitu kan. Mengapa tadi kelompok sosial yang relevan tadi istilahnya apa, para apa ya, ahli teknologi tadi, ada desain desain produk nanti kan ada di situ. Itu seperti itu karena dia ingin apa istilahnya, agar agar teknologi itu ya selain menjawab tantangan juga bisa relevan dengan tadi kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kan sama itu, mengapa paling gampang gitu. Akhirnya di Indonesia itu ya, mobil-mobil itu bukan, kalau di Malaysia itu mobil yang paling banyak itu yang penjual itu mobil-mobil yang apa, yang sedan gitu ya. Tetapi di Indonesia mobil yang paling banyak itu mobil yang apa ya, yang family lah, itu apa namanya mobilnya apa? Duh, lupa sih. Mobil yang dengan kapasitas sub 3 itu lebih laris itu. Karena itu tidak, bukan hanya teknologi tadi itu menyesuaikan. Karena apa? Untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih sangat tadi apa ya, paguyupannya itu ya, itu nilai paguyupannya itu kuat itu. Jadi kalau orang mudik pakai mobil hanya seat 2 itu dianggap peliterek, mobil itu mau 2 sub itu. Ya, itu yang disebut dengan tadi ya. Istilahnya apa ya? Jadi itu yang disebut dengan tadi ya, misalnya proses stabilisasi teknologi itu juga tidak apa ya, tidak final gitu ya. Jadi ada proses ketika istilahnya apa, ada beberapa mobil yang sebenarnya untuk 2 tapi kemudian ada sub 3 seperti CRV. Nah, saya tidak tahu ya teman-teman gitu ya, CRV itu kan awalnya cuma dua dua sub saja kan, sekarang ada 3 sub kan, gitu kan ya. Itu artinya apa? Itu merespon jadi ke bawah. Jadi orang Indonesia ya mewah tapi ya agak indah itu kan ya. Nah, di Jepang saya enggak ada ya, Indonesia. Karena tadi itu menjawab dari teknologi itu menjawab apa ya, apa ya, kebutuhan yang ada di masyarakat Indonesia, karena logiknya tadi logiknya seperti itu, maka kemudian pasar pun ya, para pengembang teknologi itu kemudian mencoba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, mengkonstruksikan sesuai ini loh. Dan kemudian dari pendekatannya mengungkap kontroversi dan negosiasi yang menyertai pengembangan teknologi. Ya, ini tadi jadi ada ketegangan yang terjadi dalam apa ya, apa istilahnya, dalam pengembangan teknologi.
Belum lagi nanti ada mobil motor kan dengan motor yang ramah difabel umpamanya. Itu kan itu berangkat dari ya jadi bisa didesain yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Bahkan sekarang ada yang mau wuling apa yang kecil yang bentuknya motor tapi ada penutupnya ya seperti mobil imut gitu ya. Itu kan contoh ya, contoh bagaimana kemudian eh, merespon tentang ya apa ya kebutuhan yang ada di dalam. Ya teknologi itu kan awalnya kan menjawab tantangan yang ada. Jadi mengkonstruksikan bahwa masyarakat itu seperti itu yang dihadapi. Ini masih ya konstruksi konstruktivis ini masih dekat dengan eh, sosial determinisme. Jadi masih terkait. Jadi masyarakatlah yang mengkonstruksi teknologi. Mengapa demikian? Karena masyarakatlah yang istilah mengetahui dan dia mengetahui tentang nanti bentuk teknologi apa yang bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat itu. Oke, contoh ini studi telepon oleh Ruth Schwartz-Cohen. Telepon dianggap alat bisnis. Ya, biasanya dulu dipakai pria kan itu karena yang telepon. Namun berkembang sebagai alat komunikasi rumah tangga dipakai perempuan. Pergeseran makna melalui negosiasi kelompok sosial. Tapi kemudian dialektisnya bukan hanya dipakai oleh laki-laki, perempuan, tapi juga semua kalangan. Karena awalnya memang dia untuk komunikasi bisnis kan, telepon lah yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Sama kayak teknologi HP itu awalnya juga untuk kepentingan bisnis. Ketika pager pertama kali saya tahu pager itu ya kelas berapa ya? Kelihatannya kelas 2 SMP itu ya. Pager itu ya. Wah, udah keren itu pager itu karena ada guru saya pakai pager itu. Teknologi pager itu teknologi cuma pakai teks saja gitu kan. Digabungkan jadi teknologi HP kan gitu. Digabungkan lagi ada videonya beda lagi. Itu kan proses perkembangannya. Studi sepeda Bitsker, nah, seperti di atas, desain sepeda yang sekarang adalah hasil kompromi berbagai pihak ya tadi. Dulu kalau teman-teman sekalian lihat apa sepeda zaman bahwa yang ada di Eropa itu sudah rodanya depan besar gitu kan. Ya tadi itu bias pria gitu, apakah kemudian agar semua bisa melanggar pria, orang-orang besar, anak remaja atau anak-anak tentu tidak bisa mengakses itu. Jadi contoh sederhana bagaimana mengkonstruksikan sebuah ya teknologi. Jadi hasil imajinasi para apa ya para desainer produk ya, gitu ya. Sama halnya sekarang kebutuhan untuk mobil apa ya Mimek itu kan. Itu kan sebenarnya respon terhadap kebutuhan orang oke biar untuk perjalanan panjang jauh tidak capek tapi ini kan itu kan itu. Oke. Nah itu konstruk teknologi dalam konteks visual. Selanjutnya ini ada teori yang disebut dengan teori kontemporer sebenarnya. Actor Network Theory (ANT) disingkat ini seperti semut ya. Jadi teori jaringan aktor ya. Dari aktor yang berjejaring ya. Gagasan utama aktor network theory mengaburkan batas-batas subjek objek. Jadi seakan-akan menurut asumsi dia bahwa yang menjadi subjek itu asumsinya manusia. Asumsi yang selama ini yang dikenalkan subjek itu sebenarnya, tapi tidak dalam teori non human juga bisa menjadi subjek, gitu ya. Teknologi itu bisa menjadi subjek. Manusia dan benda adalah aktor setara dalam jaringan. Apalagi sekarang ada artificial intelligence, gitu kan. Ada ChatGPT itu dalam kategori ini bisa dikategorikan sebagai si aktor juga gitu karena teknologi tadi kemudian melahirkan apa ya subjek yang bisa membantu manusia berinteraksi
berinteraksi, berdiskusi yang kemudian mempengaruhi ya bukan ya teknologi tadi kemudian bisa melahirkan apa ya, melahirkan bentuk praktek sosial baru. Teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh manusia, tetapi juga memiliki daya pengaruh sendiri. Ini mempunyai daya pengaruh. Kalau determinisme teknologi mengatakan ya enggak, teknologi mempunyai daya kekuatan sendiri. Kalau ini lebih soft ya, ada bisa teknologi, tapi ya dipengaruhi manusia ya, tapi logik teknologi sendiri itu di luar kendali manusia. Jadi dia memadukan. Tidak ada kategori tetap seperti sosial teknis. Semua adalah hasil jaringan hubungan sosial network. Jadi dia melihat bahwasanya ya jejaring, yang berjejaring itulah jejaring aktor-aktor apa ya dalam konteks baik itu human non human dan teknologi itu sendiri juga bisa menjadi aktor. Bagaimana kemudian ya dengan teknologi orang bisa share berita-berita dan sebagainya dan kemudian terus itu yang orang share pertama sekali itu bisa tidak punya kendali terhadap pesan yang sudah di share. Nah, itu contohnya ya bagaimana kemudian jejaring itu kemudian mempunyai apa ya jejaring non baik itu human non human itu menjadi penting untuk dipahami. Bahkan apa ya kalau kemarin di COVID-19 itu virus itu bisa jadi menjadi aktor juga itu karena apa? Dia kemudian juga menyebabkan mempengaruhi aktor satu dengan yang lain itu kemudian mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi ya itu contohnya bagaimana kemudian advanced teori itu bukan hanya human saja tapi non human itu bisa juga menjadi aktor ya. Aktor yang mempengaruhi proses sosial. Oke, konsep utama ANT, siapa saja manusia yang membentuk dan menjaga keberlangsungan jaringan. Ya. Ya, contoh paling gampang kita gini. Ketika kita kirim, kalau dulu kan orang kirim pesan itu di lewat pos itu kemudian disampaikan oleh tukang pos sampai ke rumah, itu kan aktor. Tetapi kalau sekarang kan beda. Kita dimediasi oleh teknologi dan teknologi itu sendiri bisa menjadi pesan itu sendiri. Kita kirim email kan itu kan. Itu kan serta-merta bisa terkirim, tapi itu kan dimediasi oleh teknologi. Teknologi menjadi aktor enggak. Internet ya teknologi dalam bentuk internet itu juga akan sangat dipengaruhi oleh faktor yang lain. Contoh jaringan internetnya ngadat atau jarak internetnya tiba-tiba putus, maka pesan itu tidak bisa disampaikan. Kalau orang mungkin tidak tersampaikan karena si pengirimnya mungkin sakit atau pengirimnya itu tidak tidak melakukan. Tapi kalau teknologi tidak perlu itu, directly ketika mengapa bisa mungkin dikirim dalam waktu saat itu real time ya karena tadi dimediasi oleh teknologi digital ya, buka email, udah apa ya WhatsApp yang orang langsung bisa mengirim. Network jaringan, relasi kompleks antar aktor. Karena tadi aktornya itu non human, berarti juga tadi ya seperti apa ya? Ini memang dia ini agak menarik karena dia melihat bahwa aktor itu bukan hanya human saja, non human itu bisa menjadi aktor. Terus kemudian translation atau istilah penerjemahan ya proses di mana aktor membangun aliansi, menyusun narasi dan mempertahankan jaringan. Proses ya istilahnya. Aktor membangun aliansi, menyusun narasi dan mempertahankan jaringan. Jadi jaringan apa ya? Jaringan yang bukan hanya dimediasi oleh human actor, tapi juga aktor non human.
Oke. Selanjutnya, immutable mobile, informasi teknologi yang dapat berpindah tempat tanpa kehilangan stabilitas fungsionalnya. Ya contohnya paling gampang ya, nah kenapa kok dinamakan mobile phone itu karena phone-nya itu bisa dibawa kemana-mana yang bisa memediasi aktor tadi ya kemana-mana pula gitu ya, contohnya itu. Ini konsep utama yang ada di ANT ya. Jadi bisa jadi contoh yang saya sebutkan tadi eh, kasus umpama ya dengan algoritma itu ya, algoritma yang ada di internet itu sangat apa ya, sangat dia bukan bukan human tapi dengan rumus-rumus yang sudah dibuat ya secara digital itu kemudian bisa menggerakkan ya human meskipun dia non human tapi kemudian mempengaruhi dan mengaduk-aduk human gitu ya. Itu contoh ya. Contoh ANT ya ini langsung pintu otomatis ya, lotur ya maksudnya lotur itu penulis yang tadi ya, Bruno Lotur ya. Penjaga pintu digantikan oleh perangkat closer otomatis. Itu kan cit 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 kan itu kan. Kalau teman-teman di mall itu kan itu contohnya ya. Itu sederhana tapi itu non human karena apa sudah disetting dengan apa sistem sinyal gitu ya. Maka kalau di film-film futuristik nanti polisinya itu bisa jadi bukan manusia tapi robot yang sudah di apa sudah disetting di sedemikian rupa gitu kan. Nah, maka ada film-film apa ya manusia dikuasai oleh robot dan robot tadi ya termasuk polisinya itu juga robot sehingga dengan dia sangat saklek sekali dengan aturan-aturan yang ada tidak bisa diajak kompromi kan itu kan gitu kan. Kalau polisi manusia kan human, jadi masih bisa dinegosiasikan itu. Tapi kalau aktornya non manusia itu bisa jadi ya ke depan bisa jadi akan seperti itu juga gitu ya. Tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan. Perangkat tadi pintu otomatis itu door closer itu perangkat ini adalah aktor non manusia yang memastikan pintu tertutup, solusi stabil dalam jaringan sosial. Sama halnya kalau umpamanya gini kalau di sekarang ada di swalayan apa di minimarket itu ada kalau di Lawson itu enggak semuanya ya. Ding dong, selamat datang. Kan itu kan? Ya itu daripada ya itu lebih Lawson lebih lebih bagus itu dibanding Alfamart Indomaret. Selamat datang. Capek itu apa? Siapa namanya? Kasirnya itu apa ya? Tapi kalau dengan tadi Los itu yang di Lawson itu lebih canggih itu deh. Langsung ting dong ada yang dimodifikasi assalamualaikum kan ada itu ya gitu ya. Jadi langsung hitung juga, langsung hitung oh siapa yang datang, berapa orang yang datang itu langsung otomatis gitu ya. Dibanding satpam yang disuruh berdiri terus kemudian bertanya kan itu kan. Nah, itu digantikan aktor non human ya itu. Jadi stabil dia, suaranya sama sebenarnya. Kalau umpamanya satpam di depan pintu tadi itu capek itu, emosinya masih kadang tidak terlihat. Kalau capek, kalau lapar itu akan mempengaruhi bagaimana dia menjawab, merespon konsumen yang datang, customer yang datang ke minimarket tadi umpamanya itu kan. Nah, kalau yang ini tidak, stabil terus dia ngomongnya gitu. Selamat datang, terima kasih, selamat datang kan gitu kan. Itu contoh itu non aktor non human ya yang memastikan tutup buka itu ya itu saya tidak tahu teman-teman mungkin punya pengalaman yang sama tapi seingat saya Lawson Lawson ya sudah ada di Surabaya sudah banyak juga itu awalnya di Jakarta banyak. Proyek Metro Paris, Lotur Calon. Nah, ini proyek ini transportasi yang ada di Perancis ya. Sistem transportasi Perancis memperlihatkan negosiasi antara politisi, insinyur, masyarakat, peta, kereta api, sampai tiket, semua bagian dari jaringan yang menciptakan sistem transportasi yang stabil.
Ya ini transportasi, contohnya transportasi yang metro bawah tanah itu loh ya. Itu kalau di kita itu ya pakai transportasi kereta ya. Tetapi di situ eh, apa istilahnya proyek pembangunannya itu melibatkan seluruh unsur ya. Jadi mempengaruhi bagaimana mereka menciptakan transportasi yang stabil. Sama halnya kalau kita umpamanya saja kita mengadakan acara ya, yang besar itu kan mesti kan, dayanya berapa, ini berapa. Maka kemudian kalau tidak kita tambahi daya listriknya, bahkan kemudian minjem apa istilahnya, minjem apa sih namanya itu, untuk menambah daya yang portable kan. Itu relasi-relasi itu yang disebut oleh teori aktor network teori, bisa jadi manusia dan non manusia itu bisa juga menjadi aktor yang sangat mempengaruhi. Oke, singkatnya ya teori tadi ya, ada paradigma determinisme apa sih tadi, teknologi, determinisme sosial, konstruktif sosial of technology, dan aktor network teori, dan yang sebelumnya yang pertama kali ada determinisme teknologi. Jadi ada beberapa hal ya yang penting ya, kesadaran kritis akan atas teknologi. Nah ini penting, mahasiswa perlu diingatkan ya, kita semua ya, untuk tidak menganggap teknologi sebagai kekuatan netral. Jadi teknologi itu tidak netral, teknologi itu akan sangat dipengaruhi oleh, paling gampang gini, teknologi mobil saja ya, itu ya sebagai sebuah produk itu tidak netral, akan sangat dipengaruhi oleh ya, contoh ya orientasi kelas sosial, bagaimana mobil tadi bisa di apa ya dipasarkan ya. Itu sudah ya, mobil yang mahal tentu berbeda, targetnya mobil yang murah tentu akan berbeda. Itu contohnya. Dan teknologi surveillance itu juga sama, teknologi kamera itu tidak, ini memang tujuannya adalah untuk mengontrol, untuk kalau di penjara itu kan untuk mengontrol para narapidana agar tidak istilahnya warta atau batu, atau di sekolah pun juga ada surveillance itu ya, untuk mengawasi gerak-gerik, atau teknologi surveillance ya CCTV yang ada di Indomaret, terus kemudian di sejenisnya ya, itu kan bagian dari teknologi pengawasan. Sekolah pun juga sama, itu bagian dari teknologi pengawasan. Jadi yang kemudian mempengaruhi tindak tanduk individu yang ada di dalam sebuah masyarakat. Tuh, nah, jadi tidak netral. Artinya apa? Teknologi itu ya pro terhadap ya ada kepentingan untuk melayani ya, kepentingan keamanan, kepentingan mengontrol. Sama halnya teknologi penyadapan ya, itu ya dalam rangka untuk mengontrol apa istilahnya, untuk mengontrol apa ya, gagasan pemikiran yang dianggap berbeda dengan orang yang mengontrol tadi, mensortir. Masuk juga teknologi untuk menyadap, untuk menghack. Teknologi sebagai ruang perjuangan sosial. Siapa yang berkuasa dalam jaringan menentukan siapa yang diuntungkan oleh teknologi. Nah, ini paling gampang gitu ya. Ya kalau di kampus itu kan ya ada apa ya, jejaring wifi ya. Kan ada titik-titik mana yang paling kuat sinyalnya kalau dekat dengan pusat itu. Ya, ada yang kemudian semakin jauh dari pusat itu maka semakin apa ya, internetnya tidak bisa didapatkan ya, atau up and down gitu ya. Ya, maka kalau kemarin ada istilahnya apa ya, teknologi internet fiber yang kemarin ramai, sempat ramai, itu kan sangat ya istilahnya apa, mengaruh. Peluang partisipasi demokratis, teknologi dapat dan harus dibuka untuk partisipasi masyarakat luas. Tidak hanya dikuasai oleh korporasi atau elit negara. Tapi masalahnya adalah teknologi yang diproduksi massal
itu biasanya teknologi yang memang itu hasil dari tadi apa dari korporasi yang mempunyai usaha dan yang bisa melakukan itu adalah orang yang bisa punya modal meskipun ada pendidikan tapi kan perkembangannya berbeda kalau itu diberi apa punya modal yang besar. Paling gampang gini teknologi rudal kan itu kan ya itu untuk pengembangan tidak sembarangan itu ya memang itu teknologi militer kan itu kan tapi ada beberapa kampus yang kemudian mengembangkan teknologi rudal ya tentu tidak ya perlu dana yang sangat besar sekali ya. Perlu modal yang sangat besar sekali. Mendorong etika dan keadilan sosial. Pemahaman ini memungkinkan perancang dan pengguna teknologi lebih bertanggung jawab secara sosial. Meskipun tadi dalam prakteknya teori CCTV itu kan digunakan untuk security keamanan, tapi dalam prakteknya digunakan untuk melakukan kontrol. Kan ada juga ini kan tergantung. Makanya asumsinya teknologi ada yang mengatakan netral, ada teknologi tidak netral, jadi ada kepentingannya untuk melakukan pengendalian. Nah, bagi Mas Wildan ya itu penting CCTV untuk melakukan kontrol terhadap anak buahnya, ya, kontrol keamanan juga ya kan itu kan, kontrol terhadap ya unintended ketika setiap ruangan di hotel dan sebagainya itu kan pentingnya ada CCTV seperti itu. Tapi di sisi lain kalau di penjara beda lagi kan itu kan. Ya itu bagaimana satu teknologi tapi kemudian dimaknai secara berbeda-beda. Itu ya. Oke, paling tidak kalau kita buat desainnya 4 paradigma tentang teknologi itu ada inilah determinisme teknologi, perkembangan teknologi mengikuti logika internal yang otonom dan linier. Jadi teknologi akan sangat mempengaruhi, teknologi itu berkembang karena logik teknologi sendiri. Dan teknologi inilah yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Gagasan yang kedua, teknologi menjadi kekuatan penentu dalam mengubah masyarakat dan budayanya. Nah ini ya. Dan ini asumsi materialisme ya sebenarnya bahwasanya hal yang material itulah yang menggerakkan yang ideal atau dunia ideal. Jadi kalau nanti filsafat ilmu sosialnya berarti ya materialisme ya. Terus yang ketiga asumsi dasar determinisme teknologi dipandang netral, tidak dipengaruhi oleh nilai sosial dan politik manusia. Nah, itu jadi teknologi itu ya sudah siapa yang menggunakan itu ya kalau dalam masing ya kalau dikuasai oleh kelompok kapitalis ya akan digunakan untuk kepentingan kapitalis. Kalau dikuasai oleh kelompok yang contohnya kelompok sosialis ya digunakan untuk maka istilahnya merebut alat produksi. Nah, penting itu dalam konteks teori Marxian ya merebut alat produksi itu ya berarti ya teknologi dianggap netral gitu ya. Tergantung ya asumsi dasarnya the man behind the gun. Jadi tergantung tapi teknologi inilah yang menggerakkan perkembangan masyarakat. Sedangkan determinisme sosial beda. Teknologi adalah produk relasi sosial. Itu ya. Produk dari relasi sosial. Teknologi merefleksikan kepentingan dan kekuasaan kelompok tertentu. Mengapa contoh kayak dulu mengapa kok di Jawa dulu kok banyak ya di era kolonial banyak sekali jalur-jalur kereta api. Ternyata itu juga kepentingan kolonial karena apa? Kolonial ingin menghubungkan antara satu pusat-pusat industri satu dengan industri lain khususnya tadi ya ada tebu, ada ini. Coba jalurnya, coba teman-teman bisa mungkin melihat ya. Itu jalur-jalur yang
di apa teknologi kereta api dengan rel kereta apinya itu menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain yang kebetulan daerah itu adalah tempat terkonsentrasinya tadi apa industri. Ya, itu loh maksudnya itu. Jadi nggak sembarangan loh itu oh bangun ini terus kemudian rel kereta apinya di sini enggak, tapi karena tadi ya ada kepentingan dan kekuasaan kelompok tertentu. Masyarakat memiliki peran sentral dalam mengarahkan arah dan penggunaan teknologi. Nah, jadi masih ada tadi apa teknologi sangat dipengaruhi oleh masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, berbeda social construction of technology atau SCOT ya, pendidikan konstruktivis, interpretative flexibility. Teknologi dipahami berbeda oleh kelompok sosial yang berbeda. Tergantung itu. Maka ada guyonan itu. Kalau dulu kita beli, oh ini kok nggak bisa, oh sinyalnya habis. Kalau perlu kita tidak hanya beli apa istilahnya apa apa ya, tidak kalau guyonannya gini kita beli sinyalnya segala maksudnya artinya apa itu ya memahami bahwasanya masyarakat satu dengan masyarakat lain itu cara mereka melihat teknologi itu berbeda dan mengkonsumsi teori juga dengan berbeda. Ya. Jadi teknologi dipahami sesuai dengan basis sosial dan bagaimana mereka mengkonstruksikan teknologi juga berbeda. Kalau orang tadi punya latar belakang militer, ya teknologi tadi digunakan untuk military purpose. Tapi orang yang mempunyai latar belakang bisnis akan mengkonstruksikan teknologi tadi dalam rangka untuk mengembangkan bisnis. Kalau orang yang mempunyai latar belakang pendidikan, yang melihat teknologi sebagai bagian ya dilihat dari perspektif education purpose, tujuan dari pendidikan. Ini yang apa ya saya eh, yang kadang tidak bisa apa istilahnya apa ya yang perlu kita pahami bahwa saya teknologi pun ya satu teknologi tertentu bisa dipahami dimaknai dengan cara yang berbeda oleh sebuah komunitas masyarakat. Contoh paling gampang ini kalau ya ini yang kalau kelompok beragama untuk melihat apa ya teknologi apa teropong ini hanya untuk melihat tadi menentukan hari raya gitu. Tetapi bagi astronomi bukan menentukan hanya untuk hari raya saja tapi untuk kepentingan yang lainnya. Itu contoh ya bagaimana mengkonstruksikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau yang mereka ahli perang ya menggunakan itu untuk tadi katanya perang. Kalau yang ahli ya, tadi apa ilmu falak atau ilmu hisab ya yang menggunakannya untuk tadi kaitannya untuk bagaimana menentukan sholat, tanggal dan sebagainya. Kalau yang mempelajari itu adalah para apa ya nelayan tentu berbeda. Itu artinya apa? Teknologi teropong yang canggih itu bisa digunakan dengan tadi cara yang berbeda-beda dengan konstruksi sosial yang berbeda-beda. Itu ya. Proses klosur dan stabilisasi menentukan dominasi satu desain teknologi di masyarakat. Ini tadi kita jelaskan soal ini ya, soal sepeda tadi ya. Jadi sepeda itu ya istilahnya apa mengalami transformasi mulai dari sepeda yang besar, sepeda yang sama, terus kemudian sepeda yang ternyata kemudian ini ada untuk laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Oke. Selanjutnya aktor network teori, generalized symmetry. Manusia dan manusia, benda adalah aktor setara. Ini menurut aktor network teori, aktor jaringan ya. Jadi teknologi itu bisa menjadi aktor setara.
Paling gampang gini, gitu. Kalau kita tidur dan kemudian kita memasang alarm, teknologi itu sebenarnya menjadi aktor yang menjadi pengingat kita, yang mengingatkan kita. Jadi peran apa ya, fungsi tadi kita pesan kalau orang untuk bangun kita itu sudah digantikan dengan alarm yang sudah kita setting di HP kita. Itu artinya apa? Ya dia menjadi aktor yang berperan dalam. Kan dulu kan kalau ada timer kan itu timer, ini jam ini jam ini jam ini kan gitu kan. Kalau waktu pidato atau sambutan, sekarang tidak ya kita mulai buat timer dan jam segini kita berhenti cukup gitu. Jadi teknologi HP tadi yang berfungsi mengingatkan itu jadi aktor ya bahasanya gitu kan. Jaringan atau network adalah hubungan dinamis antar aktor yang saling membentuk. Ya, kalau kita internet atau itu ya jadi aktor juga. Yang kita awalnya kita yang memprogram tapi kemudian dengan program itu yang kemudian contoh ya program ya paling gampang tadi reminder gitu ya kayak reminder virus yang diciptakan oleh awalnya virus itu kan diciptakan oleh virus komputer atau virus ada ya itu kan diciptakan manusia tapi kemudian itu bisa jadi dalam perkembangannya di dunia maya mereka terus berkembang dan bahkan orang yang membuatnya itu bisa jadi tidak bisa mengendalikan itu ibarat seperti robot umpamanya itu maka ada film-film futuristik yang menceritakan bagaimana robot itu kemudian bisa lepas dari kendali orang yang membuat robot. Yo, nah, ini ya, jadi kalau selanjutnya saya ingin memberikan contoh kajian yang sebentar. Saya ingin ada kajian soal orang Indonesia. Bentar. Ada Zulfikar Amir. Pertemuan yang sebelumnya saya menyebutkan ada namanya Zulfikar Amir, seorang peneliti yang fokus pada teknologi yang ada di Indonesia ya dengan sebenarnya kajiannya Zulfikar Amir itu masuk di mana? Nah, di sini ya. Ini ada bukunya yang membahas tentang technological state in Indonesia, the constitution of high technology and authoritarian politik. Jadi si Zulfikar Amir itu nulis hasil risetnya tentang negara teknologis di Indonesia kaitannya dengan tadi terkait dengan pengembangan teknologi tinggi dan politik. Ini menarik, dia meneliti fenomena Orde Baru ketika era Soeharto ya. Bagaimana negara otoriter Orde Baru menggunakan teknologi tinggi sebagai alat politik untuk membangun legitimasi kekuasaan ya. Jadi mereka mengembangkan pesawat itu bagian tafsirnya di sini berbeda ya. Sama halnya seperti negara seperti Korea Utara, seperti persaingan teknologi antara India dan Pakistan itu juga bagian dari tadi teknologi sebagai instrumen untuk membangun legitimasi kekuasaan. Teknologi tidak berkembang secara netral tapi dikonstitusi atau dibentuk dan dikontrol oleh kekuatan
politik. Nah, ya. Ini kekuatan politik ya. Ya kalau teman-teman mungkin banyak perguruan tinggi yang menghasilkan apa istilahnya itu jauh sebelum Tesla itu kan rame itu ya pengembangan pengembangan teknologi terkait dengan apa ya mobil listrik itu banyak sekali. Tapi kenapa kok tidak bisa? Ya karena tadi ini soal tadi ya kontrol kekuatan politik. Ya, jadi negara punya politik itu tidak kan gitu. Kenapa di negara satu bisa, di negara yang lain tidak bisa, atau kemudian tidak berkembang? Ya itu tidak bisa lepas dari kalau di sini ya disebut dengan tadi apa dikonstitusi atau dikontrol ya, oleh kekuatan politik ini determinisme sosial. Tapi selanjutnya, Zulfikar Amir juga menganalisis proses konstruksi sosial teknologi, khususnya pengembangan industri pesawat terbang dan proyek mobil nasional. Dulu ada Timur, yaitu padahal sekarang kan kalau pesawat oke lah itu ya. Tapi kalau mau mobil nasional dulu itu kan mobil ya Timur yang itu sebenarnya adalah Kia di Korea yang kemudian diberi label Timur ya. Yang kemudian dikonstruksikan sebagai mobil nasional. Ya, si Zulfikar Amir dalam buku ini Technological State in Indonesia menunjukkan bahwa teknologi tinggi dijadikan simbol kemajuan modernitas dan nasionalisme. Padahal di balik itu ada agenda politik kekuasaan dan kontrol sosial. Ini ada perspektif konstruktivisme itu. Ada konstruktivisme. Nah, sama halnya sekarang mungkin ada Maung. Nah, itu kan Maung itu juga bisa jadi digunakan sebagai membangun konstruksi sosial bahwa Maung itu adalah ya tadi simbol kemajuan Indonesia dan sebagainya itu kalau kita menggunakan perspektif ini ya. Maka kalau di Malaysia juga ada Proton, ada apa? Ada selain Proton, ada itu Pro 2, itu produk-produk yang mobil sebagai mobil nasional yang ada di Malaysia. Itu bagian juga konstruksi bagaimana teknologi itu dijadikan sebagai alat untuk membangun solidaritas, membangun nasionalisme lah bahasanya gitu ya. Elemen aktor network teori. Nah, ini kita lihat di dalam bukunya si siapa? Si siapa si Zulfikar Amir ya. Dalam beberapa analisis, Amir juga membahas relasi kompleks antara aktor manusia, negara, birokrat, insinyur, PTN, masyarakat, dan non-manusia, pesawat N2050, pabrik IPTN, teknologi mobil timur. Nah, ini bisa dilihat sebagai jaringan aktor dalam tara KNT, di mana teknologi berperan aktif dalam menjaga legitimasi negara. Maka butuh dalam konteks politik itu ya kalau dulu waktu Jokowi periode pertama ya perlu teknologi sebagai bentuk legitimasi dia itu SMK kan itu kan ya. Ya kalau John F Kennedy dulu ya proyeknya proyek yang terbang ke bulan. Mahathir mobil nasional ya. Itu teknologi itu sering banyak digunakan sebagai alat untuk apa ya kemajuan dan menunjukkan apa ya mengkonstruk secara itu ya sebagai bagian untuk membangun identitas. Proyek teknologi tidak bisa dipahami hanya dari sisi teknis dan atau politis, tetapi sebagai jaringan relasi manusia dan teknologi. Kalau ada teori lebih ini bukan hanya soal manusia dan teknologi, tapi jaringan relasi manusia dan teknologi. Kalau ini menurut aktor network teori, jadi cara mengkontekstualisasikan dua perspektif ini. Oke, kita lihat ini. Pertama, kalau kasusnya si Zulfikar Amir dalam bukunya tentang bagaimana teknologi dikembangkan di era baru, dilihat dari empat pendekatan ini. Yang pertama negara orde baru dalam definisi sosial ya, negara orde baru memanipulasi teknologi sebagai simbol kemajuan, padahal penggunanya sangat terkait dengan stabilitas kebijakan. Teknologi tidak tumbuh alami karena kebutuhan masyarakat, tetapi diarahkan oleh strategi politik negara otoriter saat itu ya. Kebutuhannya apa? Menghubungkan dari satu daerah satu dengan daerah yang lain. Sebenarnya transportasi kereta juga sangat penting juga, tapi itu yang tidak dikembangkan. Kenapa demikian? Nah itu menarik juga itu. Kalau umpamanya implementasinya bisa macam-macam itu nanti. Kasus IPTN
industri pesawat terbang Nusantara dan Timur mencerminkan bahwa ideologi pembangunan dan modernisasi mendikte bagaimana teknologi dikembangkan dan diterapkan. Itu lebih jauh. Jadi ada paradigma pembangunanisme dan modernisasi. Kalau pendekatan konstruktivis bagaimana? Nah, di sini disebutkan ya, kalau ini proyek teknologi seperti pesawat N250 bukan hanya proyek teknis tapi dibangun melalui narasi sosial. Bangsa besar harus menguasai teknologi tinggi. Nasionalisme teknologi kan itu kan. Kelompok-kelompok sosial seperti negara, ya, pemerintah, militer, ilmuwan, masyarakat awam berkontribusi dalam konstruksi makna atas teknologi. Sama dulu SMK itu, wah SMK ini ya kan menggelar media, mengglorifikasi, ini juga mengglorifikasi, gitu kan. Jadi itu teknologi itu sering digunakan bukan untuk teknologi tapi digunakan sebagai alat instrumen untuk membangun legitimasi sosial dan politik. Nah, dari bisa melihatnya seperti itu. Oke. Kalau nuansanya ANT dalam dengan Zulfikar, pesawat N250, mobil Timur hingga isu negara adalah aktor yang paling terkait membentuk jaringan kekuasaan. Sama kalau punya Jokowi kemarin itu yang menggunakan tadi SMK. Ya. Dalam kerangka NT, non-human actor sebagai N20 bukan sekedar benda mati, melainkan alat untuk memobilisasi jaringan kekuasaan dan legitimasi. Sama juga mobil SMK. Nah, gitu ya. Translation, kontekstualisasinya terjadi saat negara membimbing proyek IPTN bukan hanya industri penerbangan, tapi proyek nasionalisme teknologi. Sama hanya kontekstualisasi ND tadi, proyek Maung itu bukan hanya proyeknya si Pindad, tapi proyek nasionalisme teknologi. Menarik dukungan dari berbagai pihak. Sama halnya juga ya, ya seperti di Malaysia juga sama. Berangkat dari kasus tadi, kontekstualisasi kasus Zulfikar tadi ya, kajian yang dilakukan oleh Zulfikar. Zulfikar ditempatkan, kalau kajian Zulfikar tadi dalam bukunya tadi ya, Technological State in Indonesia, paling cocok ditempatkan bagian determinisme sosial dan konstruksi sosial. Jadi pengembangan teknologi yang ada di Indonesia, proyek teknologi Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh determinisme sosial, oleh kepentingan political ekonomi rezim dan juga konstruksi sosial ya. Teknologi digunakan, dikonstruksikan, dijadikan sebagai alat untuk membangun legitimasi politik. Maka Zulfikar menolak determinasi teknologi yang menganggap teknologi berkembang karena logika internalisasi sendiri. Enggak, kalau di Indonesia sangat didrive siapa yang kuasa. Kok mobil listrik sampai kemudian kok disubsidi sedemikian rupa? Oh, ternyata yang punya modal yang bermain di mobil listrik itu adalah kelompok-kelompok strategis. Bayangan itu kan itu contohnya itu. Kalau determinisme sosial ya. Ia menganalisis proses sosial, politik, dan ideologi di balik perkembangan teknologi tinggi di Indonesia. Ada nuansa anti, terutama dalam melihat teknologi sebagai bagian dari jaringan aktor manusia dan non-manusia yang saling memperkuat. Oke, seperti itu. Jadi memang menarik sebenarnya itu kajian yang dilakukan oleh si Zulfikar Amir ya. Kemarin itu Zulfikar Amir itu saya juga sempat itu di salah satu tim apa ya tim sukses apa ya, kalau nggak salah itu dalam kontestasi di Pilpres yang lalu ya. Dia sebenarnya di yang Technological University, dia sosiolog, dia mengkaji tentang bagaimana teknologi dan kekuasaan yang terjadi di Asia Tenggara, lebih khususnya di Indonesia. Bagaimana dalam perspektif determinisme dan konstruktivisme, ya, si Zulfikar melihat bahwa proyek pengembangan teknologi di Indonesia dalam kasus di era Orde Baru itu bukan karena tadi dengan bukan ya, untuk membacanya itu tidak tepat kalau menggunakan determinisme teknologi, karena teknologi pengembangan teknologi di Indonesia itu tidak digerakkan oleh logika objektif bahwanya teknologi itu berkembang membutuhkan teknologi, tetapi lebih didrive oleh tadi oleh kepentingan political ekonomi, kekuasaan
Tapi di sisi lain juga berfungsi juga untuk melegitimasi dengan mengkonstruksi ya tadi fungsi sosial teknologi sebagai proyek kebanggaan nasional dan sebagainya. Itu dalam kasus Zulfikar Amir yang mungkin bisa kita analogikan dalam kasus umpamanya kemarin SMK kan itu kemarin nanti saya tidak tahu ya apakah nanti proyek Naung itu juga sama gitu kita lihat aja nanti jadi seperti itu. Oke, seperti itu. Wah, sudah mau buka ini ternyata. Ada mungkin komentar atau hal yang mau disampaikan silakan. Jadi ada paling tidak ada tadi paradigma besar ya, determinisme teknologi, determinisme sosial, konstruksi sosial tentang teknologi, dan ada tambahan satu yang kontemporer yaitu alternate teori. Alternate teori ini sebenarnya perpaduan ya antara apa ya determinisme teknologi dan determinisme sosial. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini Pak, saya mau bertanya yang terkait dengan Zoom saja sih Pak sebenarnya. oke, silakan. Kan setiap hari Selasa itu kita ada mata kuliahnya Pak Sugeng teori-teori sosiologi. Nah, biasanya itu link Zoom-nya minta dari mahasiswa Pak. Sedangkan kami masih belum mempunyai link Zoom yang unlimited. Jadi kita setiap pertemuannya beliau itu harus beli gitu Pak. Mungkin dari pihak prodi atau fakultas itu bisa memfasilitasi kami gitu Pak. Oke. Terima kasih. Oke, nanti saya sampaikan pada saya komunikasi kebetulan yang S2 belum punya, tapi S1 punya. Nanti coba saya sampaikan kepada Pak Agus nanti bagaimana baiknya. Tiap hari apa? Selasa. Selasa Pak, nggih. Oke, nanti kalau enggak saya komunikasi dengan Pak Agus. Kalau oke nanti biar nanti saya ini bagaimana baiknya gitu. Oke, terima kasih Mbak. Sip sip. Ya Pak, sami-sami. Oke, ada yang lain? Sebelum buka puasa, ini jam 10, jam 1 ya. Buka puasa jam berapa sih? Sekarang? Jam 6 ya? 17.45 Pak. Oh, sudah mau jam 6. Kalau di Jakarta jam berapa, Mas Riandi? Mbaknya? 18.12 Pak. Oh, jam berapa? 18? 18.12. 18.12 ya, ya lumayan juga ya. Udah ini juga. Oke, saya mau tanya untuk mata kuliah penelitian kualitatif ini teman-teman sudah diarahkan untuk buat judul belum? Judul, rencana dan sebagainya oleh Bu Refti? Belum Pak. Oh ya, dan nanti saya komunikasi dengan Bu Refti nanti sambil jalan nanti teman-teman bisa sudah mikir-mikir mau nulis judulnya apa, profesinya apa. Tapi sambil kuliah nanti kan mesti dapat ide-ide ya, gitu ya. Nanti sambil jalan ya, teman-teman. Sambil lihat jurnal kan gitu. Jadi sambil jalan insya Allah nanti akan tahu. Oke, rencana kita semester depan itu kita kolokium ke Universitas Malaysia ya. Itu kira nanti tolong disiapkan teman-teman. Harapannya nanti kan karena ini ini pengalaman juga teman-teman ya nanti kalau biayanya apa? Biayanya sendiri-sendiri maksudnya gitu. Tuh, nanti kita siapkan waktunya kapan tepatnya gitu ya. Nanti teman-teman juga punya pengalaman untuk presentasi di sana gitu. Harapannya sih itu presentasi istilahnya draft proposal tesis teman-teman. Jadi di situ nanti kita sering dimasukkan dan sebagainya gitu. Ini yang belum punya paspor silakan buat paspor ya. Sudah punya paspor semua ini sini. Ya, saya buat paspor ya, silakan membuat paspor ya. Nanti konsepnya apakah nanti bareng-bareng kita berangkat dari sini ya saya kira bagus juga gitu ya. Jadi bisa cuma 3 jam perjalanan nanti pesawat nanti gitu ya. Nah, bagaimana nginapnya ya, nanti monggo nanti kita atur bareng-bareng itu. Maka mulai dari sekarang silahkan nabung ya, menabung gitu ya.
bisa dilihat ya, kalau tiketnya jauh-jauh hari mungkin lebih murah itu ya. Lebih murah. Oke, kalau memang belum ada komentar atau tanggapan, saya kira cukupkan karena sudah siap-siap untuk buka puasa. Jadi mohon maaf, jadi ya, ini buka puasa ini tiba-tiba saya itu ngeblank tadi ngomong apa tadi itu ya. Ya memang bulan puasa ini bikin saya kemarin ngajar S1 juga sama juga itu. Dulu kok jadi jadi itu apa ya? Antara ngantuk dan ini ya, itu saya tidak tahu itu memang itu jam rawan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Nanti Mbak Okmi saya diingetin lagi biar nanti Ya, saya Pak. terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Oke.